Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, barisannya tolong dirapatin dulu. Dilurusin yang di belakang aja. Nah, kita jaga jarak ya. Kita terapin protokol kesehatan. Sit absen dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk barisannya tolong yang di belakang agak lurus lagi. Nah, kan begitu rapi. Ya, saya absen dulu ya. Siapa? Suparno. Hadir, Pak. Ya, hadir. Mimi Azlamia. Hadir. Arifin. Saya, Pak. Ya, hadir. Solidanum. Hadir. Asep. Kemana tuh dia? Ada ini, kurang sehat. Oke. Semoga Asep diberikan kesehatan kembali supaya bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama lagi. Amin, ya Allah. Oke, sebelum kita belajar, kita baca Quran terlebih dahulu ya. Kita membaca dari ayat melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu kita mulai dari ayat 16 karena yang kemarin udah ayat 15 kan. Ya, sekarang dimulai dari ayat 16. Ayo, dimulai dari Arifin. Silakan dibaca. Cukup karena udah 5 ayat dibacakan oleh Arifin. Diakhiri dengan sedekah bareng-bareng. Sadaqallahul azim. Oke. Sekarang kita buka pembelajaran kita halaman 40. Kita mulai dari bab 3 ya sekarang, tentang sistem administrasi kepegawaian. Oke, sebelumnya kita kan sudah mempelajari bab 2 tentang regulasi kepegawaian.
Ada yang masih ingat nggak materinya itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo, apa? Peraturan tentang pengupahan pegawai. Ya, peraturan tentang pengupahan pegawai. Selain itu ada lagi? Ya Pak, Apa? tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Tentang undang-undang tenaga kerjaan. Ada lagi? Saya Pak, Apa tuh? ada juga tentang peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerjaan Pak. Oh ya, berarti tentang jam sos. Sospek. Oke, masih pada ingat ya teman-teman semuanya? Iya Pak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita supaya mengetahui sistem administrasi kepegawaian. Nah, sistem administrasi kepegawaian ini merupakan sistem yang terbuka yang terdiri dari unsur-unsur yang dikendalikan ke arah sasaran agar semuanya itu berjalan dengan optimal. Jadi makanya perlunya ada sistem supaya dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu ya. Kemudian di dalam sistem administrasi kepegawaian ini ada konsep sistem kepegawaian, yaitu yang pertama itu ada pengertian sistem kepegawaian itu sendiri. Pengertiannya apa sih? Yaitu sistem administrasi kepegawaian itu adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara itu sendiri, supaya secara umum kita dapat mengenal beberapa sistem kepegawaian. Kita dapat mengenal secara umum kita mengenal beberapa sistem kepegawaian, yaitu ada integrated system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya mulai dari pengrekrutan, penempatan, pengembangan dan penilaian sampai dengan penggajian serta pensiun ditentukan oleh pusat. Jadi terintegrasi tuh semuanya. Jadi tersusun rapi dari bawah sampai atas tuh udah tersusun gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada separated system, yaitu sistem kepegawaiannya di mana manajemen mulai dari pengrekrutan sampai penggajian dan pensiun itu dilakukan oleh masing-masing daerah. Jadi nggak diatur sama pusat. Jadi tergantung daerahnya itu sendiri sistem penggajiannya itu seperti apa, kayak gitu. Terus yang ketiga ada unified system, yaitu merupakan suatu sistem kepegawaiannya di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu sendiri. Nah, dalam pengangkatan pegawai juga dibedakan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada spolis system. Spolis system itu pengangkatan pegawainya berdasarkan atas keanggotaan suatu organisasi atau partai. Nah, sistem ini merupakan yang paling tua lah yang dilakukan dalam sistem kepegawaian ini. Jadi, tapi beberapa negara itu udah nggak pakai sistem ini karena kurang memperhatikan faktor kemampuan pegawai. Jadi dia lebih mengutamakan orang yang berada dalam partai itu sendiri. Jadi misalnya partai A anggotanya ada siapa saja, yang kerja ya di partai A itu aja. Jadi nggak ngambil dari orang yang kemampuannya lebih bagus gitu. Nah, yang kedua itu ada nepotism system. Nah, sistem ini pengangkatan pegawaiannya didasarkan pada keluarga, saudara atau teman dekat. Jadi ini tuh pengangkatannya kayak misalnya ada pimpinan, adanya sebagai pegawai. Nanti adanya tuh karena adanya itu bagian dari keluarga, maka adanya diangkat jadi manajer kayak gitu. Jadi nepotism system. Yang ketiga itu ada patronage system. Itu pengangkatannya pegawai ini didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Jadi kayak misalnya saya nih sebagai guru
karena saya perlu asisten buat ngebantu saya ngajar, seumpama saya berhalangan hadir, maka asisten saya yang gantiin, yang membackup saya untuk mengajar kayak gitu. Terus yang keempat itu ada merit system. Nah, pengangkatan ini berdasarkan atas kemampuannya. Jadi kemampuannya apa? Dia ahli komputer, ya udah dia sesuai dengan kemampuannya dia itu sendiri gitu. Terus yang kelima itu ada karir system. Sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pegawai ini didasarkan atas kecakapan itu sendiri juga. Kemudian dalam pengembangan selanjutnya yaitu berdasarkan atas lamanya dia bekerja. Jadi karena dia udah lama kerja nih, berarti kan bisa jadi dia udah lebih ahli dong apa yang dia pegang, makanya orang itu bisa diangkat gitu. Kemudian ada sistem kepegawaian nasional. Sistem kepegawaian nasional ini ada pegawai negeri sipil, ada anggota tenaga Tentara Nasional Indonesia, ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada juga pejabat negara. Nah, kemudian nama pegawai negeri sipil lainnya. Kalau pegawai negeri sipil, yaitu dia terdiri dari dua, yaitu pegawai negara sipil pusat dan pegawai negara sipil daerah. Nah, di mana sih ditempatinya pegawai negeri pusat? Dia itu kerjanya itu di kementerian-kementerian negara, departemen-departemen negara gitu. Terus di kantor perwakilan negara gitu, bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri yang mewakili negara begitu. Dan juga dia bisa ditugaskan sebagai proyek-proyek pemerintah pusat gitu. Nah, kalau pegawai negara sipil daerah, dia itu bertugas sebagai bisa jadi sekretaris daerah provinsi dengan seluruh jajaran yang ada di dalamnya. Kemudian bisa menjadi badan pengawas daerah serta jajarannya juga. Kemudian dia ditempatkan di daerah-daerah tertentu ya kan. Kemudian ada TNI, terus ada kepolisian dan juga pejabat negara. Pejabat negara itu ada yang tahu gak apa aja, siapa aja yang disebut pejabat negara? DPR bukan? DPR bisa, ada lagi? DPR bisa, DPRD itu jatuhnya pejabat negara tapi ke daerah ya. Terus Mahkamah Agung bisa, presiden, wakil presiden, nah Mahkamah Konstitusi. Nah, pinter ya Arifin ya, udah bagus. Gubernur, nah itu juga disebut pejabat negara. Nah, kalau sistem kepegawaian daerah ini suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang dilaksanakan dalam sistem daerah itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya, sistem kepegawaian daerah itu meliputi perencanaan, pensyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, serta penggajiannya juga itu merupakan bagian dari daerah itu sendiri. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Apa? Tadi dari kan tadi dijelaskan 5 jenis pengangkatan pegawai. Ya. Saya mau tanya itu kalau kira-kira saya mau bikin perusahaan yang baik itu menggunakan sistem apa Pak? Oh gitu. Supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, Ya. menggunakan sistem apa? Gitu. Nah, tadi kan ada 5. Kan? Yang pertama itu spolis. Nah, sekarang kan udah jarang dipakai ya, karena nggak efisien gitu. Nah, kalau nepotism
bisa dipakai, tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan keluarga. Tapi kalau perusahaan-perusahaan umum biasanya jarang, karena belum tentu di bagian keluarga itu punya kemampuan yang sesuai dengan apa yang dia pegang gitu jabatannya. Tapi yang cocok itu bisa menggunakan patronic system, merit system, dan karir system. 3 itu. Kenapa? Kalau patronic system kan dia diangkat untuk ini ya, kemampuannya juga ya, atas dasar keinginan pimpinan pengen sekretaris nih, perlu sekretaris, dilihat kemampuannya. Nah itu bisa seperti itu. Merit system juga sama, diangkat berdasarkan kepandaian atau kemampuan. Nah, dan karir system kan dengan lamanya dia bekerja gitu kan, makanya cocok tuh buat perusahaan-perusahaan supaya dia dapat berjalan dengan baik. Makanya diperlukan pengalaman yang bagus gitu, supaya karena pengalaman banyak juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Paham? Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, paham ya? Paham. Terus sekarang saya ingin kasih tugas, yaitu halaman 53 pilihan ganda dan halaman 55 uraian. Ya, dicatat supaya nggak lupa. Minggu depan dikumpulin tugasnya. Mungkin itu saja dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi